Artinya kalau untuk A dia bisa melaksanakan dengan ada salinan, kalau untuk B tidak bisa. Kita teman-teman media akan tahu. Dan juga dalam penegakan hukumnya terhadap pengguna dan korban narkotika, sudah jelas peraturan Kapolrinya, sudah jelas peraturan Jaksa Agungnya, sudah jelas SEMA-nya, ya taati hukum itu. Jangan sampai para aparat penegak hukum yang membuat peraturan tapi tidak mentaati akan hal itu. Jadi artinya biarlah ini Ridho yang akan menjalani, tapi bagi bahan acuan, bagi pelajaran bagi untuk semuanya dalam menjalani aturan hukum harusnya taat hukum. Ridho sudah pasrah, sudah akan menjalani semua putusan yang ini. Kalau ada kesempatan, insya Allah kita juga akan nanti upaya hukum luar biasa yaitu PK. Tapi nanti sebelumnya juga kami akan konsultasi dulu terlebih lagi dengan Pak Haji Roma, dengan Pak Ridho, dengan Ridho, apakah memang itu layak dan patut untuk kita melakukan PK, atau kita sudah menjalankan itu. Nanti kita akan konsultasikan kembali setelah selesai panggilan ini, kita berdiskusi. Karena sampai saat ini kalau kita mengajukan PK, aturannya dasar-dasar dari Mahkamah Agung menambahkan Ridho satu tahun 6 bulan itu belum kita tahu. Belum kita tahu dasarnya apa. Kalau putusan PN, putusan PT kita sudah jelas bahwasanya Ridho pengguna maka direhabilitasi. Tapi Mahkamah Agung dasar alasannya menambahkan 1 tahun 6 bulan itu kami tidak tahu. Kalau alasannya disparitas hukuman itu tidak benar itu. Harus ada jelasnya, harus ada aturan hukumnya. Kan semuanya sudah ada. Yang membuat Mahkamah Agung. Toh juga seharusnya Mahkamah Agung juga yang akan mematuhi semua tersebut gitu kan. Nah, itu nanti kita akan lihat dulu alasan hukumnya, karena saluran putusnya kami juga belum mengetahui. Satu sisi teman-teman dari Kejari Jakarta Barat sudah melakukan panggilan yang ketiga, maka sudah ada panggilan ketiga, kami taat hukum. Bang, tanggal 12 jam berapa Bang di Kejaksaan? Di panggilannya insya Allah kami akan hadir pukul 2.30 setelah sholat Jumat, karena memang kemarin kami juga berkonsultasi dengan Pak Haji Roma, kita selesaikan sholat Jumat dulu. Sholat Jumat nanti kita akan bareng berangkat dengan Pak Haji Roma, dengan Pak Ridho. Setelah sholat Jumat baru ke sana, kata Pak Haji Roma. Iya. Kalau ini kan udah panggilan ketiga, kenapa baru panggilan ketiga baru datang? Kenapa nggak dari panggilan pertama atau dengan sadar? Alasannya adalah kita belum pegang salinan putusan. Ya, belum pegang salinan putusan. Kemudian konsekuensi dari panggilan ketiga kita tahu. Kalau tidak hadir maka akan jemput paksa. Kita tidak menginginkan akan hal itu. Meskipun kita bisa bertahan, mana salinan putusan? Tapi kita tidak menginginkan akan itu, karena dari awal Pak Haji Roma sudah melakukan konferensi pers mengatakan bahwasannya saya akan taat hukum. Taat hukum artinya kalau memang itu putusannya, ya kita akan jalani. Nah, karena kami tidak menginginkan adanya konflik, tidak ingin adanya nanti adanya eksekusi, jemput paksa, kemudian kami bertahan, itu kita hindari. Karena itu dengan kesadaran sendiri kita akan hadir di panggilan ketiga dan untuk menjalani putusan Mahkamah Agung yang sudah diputuskan itu. Berarti setelah mendengar kasasi nanti langsung dibawa ke rutan berarti Pak? Jadi prosesnya menandatangani administratif, dibacakan oleh JPU bahwasanya putusannya sudah ada jelas, kemudian langsung akan dibawa oleh jaksa ke yang dahulu karena di rutan Salemba ke rutan Salemba. Tapi kalau kondisi Bang Ridho sendiri gimana? Maksudnya kan siapkah dengan akan masuk penjara nih kalau kondisi psikologinya sendiri, atau tertekankah atau gimana? Iya, insya Allah tadi sudah saya sampaikan bahwa Ridho sudah siap dengan nasihat-nasihat orang tuanya tentunya. Dan yang pasti menurut Pak Haji Roma Irama bahwa ini bukan kejadian yang tidak direncanakan Allah. Ini semua sudah direncanakan Allah. Ini takdir Allah. Jadi Ridho harus siap, insya Allah siap.